guys, welcome back to my YouTube channel bareng gue Kodar Salman. Kyo dan pakai. Di video kali ini gue mau nge-review pencuci wajah dari Safi. Kira-kira masih cocok gak ya dipakai di tahun 2021? Yap, Safi ini menurut gue lagi booming-boomingnya itu dulu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Gue taunya kayak Tasya Farasya, semua beauty vlogger itu nge-review ini kan. Gue sempet kayak jadi penasaran kayak gimana. Terus zaman dulu juga gue sebelum gue jatuh pada dunia YouTube dan dunia per skincarean, dunia review, gue juga kayak sempet penasaran karena memang bener gak sih gitu kan sebagus itu gitu kan. Nah di sini setelah 3 tahun kemudian dan review di tahun 2021 ini gue akhirnya nyobain. Lo lihat ini gue udah hampir habis. Ini gue nggak endorse, literally gue bayar sendiri, beli sendiri. Jadi kemarin itu gue kehabisan pencuci wajah, jadi gue ada kesempatan untuk nyobain pencuci wajah baru. Dan kalau misalkan memang bagus, itu bisa gue review. Dan bagus enggaknya sih gue review karena sayang udah dibeli kan. Oke, jadi si Safi ini harganya sekitar 80 ribuan sekian, tapi diskon kemarin 50% lumayan. Gua nggak bakalan menjelasin secara terperinci karena gua nggak tahu briefnya, gua juga nggak mencari tahu. Di sini gua lebih bagaimana feel-nya, teksturnya, hasilnya, lebih ke review-review orang biasa aja gitu. Jadi ya gua anggap aja temen lu kan gitu, mesti ngasih tahu ini si Safi kayak gimana nih gitu kan. Ya biasalah cek si Sapi mah gitu kan, temen aww mainnya melalaki mah si Sapilin gitu, ngerti nggak? Garing. Gue bakal jelasin dulu sedikit untuk dari desainnya. Menurut gue ini simple banget, dia juga pump kayak gini dan warnanya biru. Nah si Safi White Expert Purifying Cleanser 2-in-1 Cleanser and Toner. Jadi katanya si Safi ini tuh dia selain cleanser, dia juga sudah seperti toner. Jadi kita ketika bercuci muka pakai ini tidak memerlukan lagi pakai toner. Nah ini adalah cleanser ya, bukan face. Sama aja gitu sih cleanser sama face wash. Gue masih belum tahu sih perbedaan cleanser sama face wash. Yang jelas untuk si teksturnya si Safi ini ya, kita masuk ke tekstur. Dia tuh warnanya kayak bening, terus dia ada kayak bulir-bulir birunya gitu. Tapi yang lucu itu si bulir-bulirnya biru itu kalau misalkan kita gosok, itu dia juga kayak apa ya? Kayak melted gitu, meleleh gitu. Jadi bukan tekstur kayak scruban gitu, enggak gitu. Dan untuk di cucinya pun dia untuk dari apa ya, dari busanya udah agak lumayan, dari aromanya juga enak banget. Dan yang paling bikin gue surprise banget adalah pada saat gue pakai cuci di wajah gue gitu kan, itu dia sumpah lembut banget. Gue juga kayak enak banget. Ini menurut gue lebih bagusan ini bukan lebih bagus, lebih nyamanan ini dipakainya ketimbang kemarin tuh gue nge-review apa sih yang di tahun 2021 sebelumnya tuh. Nah, gue baru lihat, gue udah bikin video sebelumnya itu Cetaphil apakah masih bagus di tahun 2021. Dan ya kalian tonton aja untuk keterangan lebih lanjutnya. Nah menurut gue si Safi ini tekstur di wajahnya lebih bagus, lebih enak ketimbang yang Cetaphil itu, tapi masih kayak mirip-mirip aja sih. Tapi di sini jatuhnya lebih lembut, dia tidak bikin kulit kering banget juga setelah gua beres cuci wajah, which is I really like it. Untuk aromanya tadi gue udah bilang ini ada aromanya ketimbang si Cetaphil itu, tapi gue nggak mau ngebandingin antara Safi sama Cetaphil karena Cetaphil juga menurut gue di tahun 2021 dan review-review YouTuber yang lain menurut gue oke. Nah si Safi ini juga menurut gue bagus banget. Nah ini dipakainya untuk kulit apa? Menurut gue ini kulit kayak gue aja sih, kayak kering ke normal, terus kayak yang gak terlalu sensitif juga. Kalau menurut gue kayaknya sensitif bisa karena dia tidak mengandung banyak scrub atau segala macam, but I don't know. Tapi kalau misalkan jenis kulitnya kayak gue yang santai aja gitu ya, menurut gue ini enak banget. Dan untuk di tahun 2021 apakah masih bisa dipakai untuk cewek ataupun ngobrol ribet ataupun untuk cowok? Menurut gue bisa dipakai. Sebenarnya gue kemarin pengen nyobain kayak moisturizernya, bukan moisturizer sih, kayak day cream sama night cream. Tapi gue mutuskin untuk gak beli, jadi gue gak bakal full review semuanya itu. Kenapa? Karena gue gak punya duit untuk beli itu semua.
harga day creamnya tuh 90 ribuan. Jadi gue cuma beli ini doang, ini pun harganya 40 ribuan. Gimana ya? Aduh, masalah duit ini kan, si duit ini pas dapet kayak alhamdulillah gitu, kayak seneng banget, endorfin gue kayak bong gitu. Gue punya duit gitu, walaupun cuma kayak 200 ribu ada yang transfer. Kalau misalkan kita nggak punya duit, kayak berasa kayak mau modal aja gitu, kayak mau mati gitu kan. Dan kalau misalnya kayak kehilangan duit, kayak baru tadi banget gue kehilangan lumayan duitnya, ya Allah Gusti, mana itu duit YouTube gue buat bayar utang kan, buat bayar cicilan. Gantung, gue nggak tahu itu balik lagi atau enggak, tapi proses 1 mingguan. Dan ya gue agak sedikit kayak ngagibrik sih sekarang, kayak nggak enak banget diri gue. Ya udah, balik lagi ke ke reviewnya. Kayaknya udah segitu aja, nggak ada yang harus gue kasih tahu juga. Kelebihannya di sini mungkin ya gue kasih tahu sedikit, gue bacain karena gue nggak nyari tahu seperti apa. Jadi, Safi Research memahami keinginan wanita Indonesia untuk menjadi lebih baik setiap institut hari dan menemukan cantik sejatinya. Sapi mengandung bahan-bahan alami pilihannya yang diproses secara halal dan cermat, serta teruji secara klinis untuk merawat kecantikan kulit Anda. Menurut gue, Safi ya, kalau misalkan ada yang nonton nih dari pihak Safi, please send me produk, nggak bercanda. Kayaknya untuk zaman sekarang beauty brand itu harus mulai berpikir lagi ya, kalau misalkan targetnya sekarang kayak skincare yang seperti ini kayaknya bisa dipakai untuk cowok juga. Jadi nggak usah terlalu eksklusifin juga ke cewek, karena sebagai cowok juga kita ngerasa kayak we need skincare. Ya mungkin beberapa tahun lalu itu nggak peduli banget sama ngerawat diri, sama skincare, kita belum tahu. Tapi sekarang udah ada gue, seorang grooming vlogger yang review skincare, nge-review pencuci wajah, review segala macam yang gak ada reviewannya di tempat lain gitu kan. Ada sekarang udah mulai banyak juga bermunculan grooming vlogger. Kalau menurut gue it's so fun. Jadi kalau misalkan kalian pengen gue tetap eksis untuk bikin review skincare seperti ini, please subscribe dan please juga untuk follow and share ya, biar gue awet dan gue betah di YouTube ini gitu. Udah, apalagi tadi yang gue baca ya, pokoknya intinya dia untuk membersihkan segala macam. Gue juga sebenarnya kayak nggak peduli sih, kayak kayak yang penjelasannya peduli, tapi nggak terlalu peduli juga. Yang penting adalah hasil ya. Mungkin ada beberapa orang yang peduli dengan kandungannya apa, yang gue kayak nyaman di wajah, tidak menyebabkan kusam, membuat wajah lebih cerah, tidak menimbulkan jerawat. That's it. Itu poin-poin penting ketika gue mencari pencuci wajah gitu. Karena ketika gue nggak mencuci wajah gue, ya berasanya kayak berdosa aja gue sekarang gitu, karena udah terbiasa. Jadi thank you so much for watching. If you wanna buy this, gue bakal cari dan taruh linknya di description box. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.